Pernah nggak sih kalian kepikiran bahwa suatu hari nanti ada seseorang yang meninggal dunia dan orang yang meninggal dunia tadi itu meninggalkan beberapa harta peninggalan atau harta warisan seperti rumah, sawah, uang tunai, atau bahkan perhiasan-perhiasan istimewa lainnya. Nah, menurut kalian siapakah yang berhak menerima harta-harta warisan tersebut? Apakah anak yang paling tua? Apakah anak laki-laki? Atau bahkan harta warisan tersebut dibagikan secara rata kepada ahli waris yang ditinggalkan? Nah, ternyata Islam itu telah mengatur semuanya secara rinci melalui ilmu faraid atau yang lebih dikenal dengan ilmu fikih mawaris. Nah, ilmu fikih mawaris itu seperti apa? Oleh karena itu akan kita bahas melalui video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizko Dwi Kurniawan, mahasiswa studi Islam interdisipliner Fakultas Dirasah Islamiyah Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Baik, pada video kali ini saya akan membahas terkait materi pengantar di dalam ilmu fikih mawaris. Yang pertama adalah pengertian dari ilmu fikih mawaris. Fikih mawaris adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara pembagian harta peninggalan setelah seseorang itu meninggal dunia. Tujuannya adalah untuk menciptakan keharmonisan dan juga keadilan dalam kekeluargaan, menjaga hak-hak setiap ahli waris, dan yang terakhir yaitu mencegah terjadinya konflik di dalam keluarga. Kemudian kita lanjut kepada rukun-rukun di dalam ilmu fikih mawaris. Jadi rukun di dalam fikih mawaris itu ada 3, teman-teman. Yang pertama itu pewaris. Jadi pewaris adalah seseorang yang telah meninggal dunia dan orang yang meninggal dunia tersebut meninggalkan harta warisan. Nah, yang kedua adalah ahli waris. Ahli waris adalah seseorang yang berhak menerima harta warisan dari pewaris setelah pewaris meninggal, dengan catatan ahli waris ini masih hidup ya, teman-teman. Nah, yang terakhir yaitu ada harta warisan. Jadi simpelnya begini, harta warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris setelah pewaris meninggal dunia, dan harta dari pewaris tadi itu diwariskan kepada ahli waris. Kemudian kita lanjut kepada syarat-syarat di dalam fikih mawaris. Syarat yang pertama yaitu pewaris sudah meninggal dunia. Syarat yang kedua yaitu ahli waris yang ditinggalkan ini masih hidup. Nah, yang ketiga adalah adanya hubungan yang menyebabkan seseorang itu harus menerima warisan, baik itu hubungan keturunan ataupun hubungan karena pernikahan. Selanjutnya adalah kita masuk ke sebab-sebab menerima warisan. Jadi sebab-sebab menerima warisan ini ada 3 juga. Yang pertama yaitu karena sebab keturunan atau nasab. Sebab yang kedua yaitu karena adanya pernikahan. Terakhir yaitu ada wala, atau dalam fikih klasik dijelaskan sebagai memerdekakan budak. Nah, setelah kita membahas terkait definisi, kemudian rukun-rukun, syarat-syarat, bahkan sampai ke sebab-sebab, harta warisan tadi ini belum bisa dibagikan. Jadi ada hak-hak yang harus dipenuhi oleh ahli waris ketika pewaris tadi meninggal dunia. Yang pertama yaitu biaya pengurusan jenazah. Jadi harta warisan tadi dialokasikan untuk biaya pengurusan jenazah dulu, barulah bisa nanti dibagikan. Tapi ada hak yang kedua yaitu pelunasan hutang pewaris jika pewaris tadi memiliki hutang. Nah, yang ketiga yaitu menunaikan wasiat dari pewaris. Jadi sebelum pewaris meninggal dunia, mungkin meninggalkan wasiat A, B, dan C, maka ahli waris wajib menunaikan atau melaksanakan wasiat yang diberikan oleh pewaris tadi, dengan catatan wasiatnya tidak boleh melebihi dari 1/3 dari harta warisan. Nah, barulah harta tadi bisa dibagikan ketika hak ini telah terpenuhi. Dari materi ini kita bisa memahami bahwa ternyata ilmu fikih mawaris ini tidak hanya mempelajari terkait pembagian harta warisan saja, tetapi terdapat nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti keadilan, rasa tanggung jawab, bahkan keharmonisan di dalam berkeluarga. Nah, oleh karena itu sudah sepatutnya karena kita sebagai orang Islam mempelajari ilmu di dalam Islam, salah satunya ilmu fikih mawaris ini. Mungkin cukup sekian dari pemaparan saya terkait materi pengantar ilmu fikih mawaris.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.